Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan kami di channel YouTube Irawan Harahap. Channel yang memang kami dedikasikan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai bagaimana cara berhukum atau bagaimana cara ketika menghadapi persoalan-persoalan hukum yang ada di keseharian. Salah satu cara untuk memperjuangkan hak yang kita kenal dalam hukum adalah dengan mengajukan gugatan. Nah, persoalannya tentu tidak semua orang tahu bagaimana membuat sebuah gugatan dan apa saja isi yang dimasukkan dalam sebuah gugatan. Episode kali ini kami akan fokus dengan judul mengenal isi gugatan perdata. Sebagai awalan, kami ungkapkan terlebih dahulu bahwa bentuk gugatan adalah surat. Betul, dalam kajian-kajian hukum dikatakan bahwa ketika seseorang itu tidak memiliki kemampuan maupun akses berhubungan dengan advokat, maka dia bisa mendatangi pengadilan untuk menyampaikan apa yang dia ingin perjuangkan secara lisan. Tetapi tetap saja pihak pengadilan akan menuangkan kembali apa yang menjadi perasaan, apa yang menjadi tuntutan dari penghadap tersebut dalam sebuah dokumen yang sifatnya tertulis. Oleh karenanya, gugatan haruslah memenuhi syarat sebagai surat. Seperti pada naskah gugatan tersebut disebutkan mengenai tempat dan tanggal gugatan itu dibuat. Contohnya, Pekanbaru 22 Maret 2020. Yang kedua, juga dituliskan kepada siapa atau kemana gugatan itu ditujukan. Pada episode yang lain nanti kami akan membahas mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif peradilan. Sebagai contoh di sini, kalau perkaranya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang tergugatnya berdomisili di Kota Pekanbaru, maka di sini dikatakan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru di Pekanbaru. Kemudian isi gugatan ditutup dengan mencantumkan siapa yang membuat atau mengirim gugatan atau kuasanya dan ditandatangani. Pasal 8 RV menentukan bahwa gugatan memuat 3 hal. Pertama adalah identitas para pihak. Yang kedua, posita atau dikenal juga dengan istilah fundamentum petendi. Dan yang ketiga adalah petitum. Kita lihat yang pertama, identitas para pihak. Dalam perkara perdata biasanya terdiri dari 2 pihak, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Untuk menentukan siapa yang menjadi tergugat, dan kadang ada juga kita kenal istilah turut tergugat, maka saya selalu mengkaitkan dengan 2 hal. Yang pertama, hubungan hukum. Yang kedua, kepentingan hukum. Seorang tergugat dan penggugat haruslah seseorang yang memang memiliki dan memenuhi 2 hal tersebut. Dialah haruslah memiliki hubungan hukum dan juga kepentingan hukum terhadap apa yang menjadi pokok soal. Para pihak dapat beracara secara langsung di depan pengadilan atau dapat mewakilkannya kepada seseorang dengan kuasa khusus. Namun perlu diingat, apabila seseorang menggunakan jasa advokat, maka uang yang dia keluarkan untuk biaya pengeluaran advokat tersebut tidaklah dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk kerugian
karena menggunakan advokat adalah pilihan. Jadi, jangan sampai nanti pada saat akan mengajukan gugatan atau menyusun naskah gugatan, contohnya mengatakan begini: menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang sekian rupiah sebagai ganti biaya yang dikeluarkan oleh penggugat untuk membayar biaya advokat. Jangan dilakukan karena ada banyak jurisprudensi yang telah bisa kita baca mengatakan bahwa pada prinsipnya itu merupakan tanggung jawab pihak yang menggunakan jasa advokat tersebut. Identitas para pihak tiada lain adalah jati diri atau ciri-ciri masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat, terutama nama. Pastikan namanya adalah benar. Alamat tempat tinggal, domisili, atau tempat kedudukan, karena ini berkaitan nanti dengan penyampaian naskah gugatan yang dilakukan oleh jurusita pengadilan. Untuk menambah kelengkapan dan kejelasannya, biasanya dicantumkan juga berupa umur pekerjaan dan status perkawinan. Khusus untuk perkara-perkara tertentu, perlu dicantumkan mengenai agama, contohnya perkara perceraian, karena memang khusus untuk perceraian yang akan dilaksanakan oleh umat Islam itu di pengadilan agama. Ini menjadi semacam tolak ukur kompetensi absolut pengadilan terkait dengan perkara perdata berupa perceraian. Yang berikutnya adalah posita. Posita adalah dalil-dalil penggugat yang menjadi dasar-dasar atau alasan gugatan penggugat. Posita ini memuat dua hal yang pada pokoknya: satu, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mendeskripsikan duduknya masalah. Jadi, jelas seseorang itu merasa dirugikan, dia mengajukan sebuah gugatan. Tetapi apa sebab dia dirugikan? Contohnya, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dikarenakan adanya penyerobotan yang dilakukan oleh tergugat. Maka jelas dasar peristiwanya adalah terjadinya penyerobotan. Atau gugatan wan prestasi, karena penggugat merasa tergugat tidak melakukan pembayaran hutang. Maka jelas perjanjian hutang piutang menjadi dasar peristiwa awalnya. Kedua, dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan mengenai hukumnya, memuat hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, hubungan hukum penggugat dan atau tergugat dengan materi atau objek sengketa. Ini juga tidak boleh dibuat secara sembarangan, karena tentu masing-masing gugatan itu akan menyesuaikan dasar hukumnya dengan peristiwa awal yang menjadi pokok sengketa. Saya selalu berpendapat bahwa tidak ada perkara yang sama. Dalam kelas ketika saya mengajar, selalu katakan sama mahasiswa, jangan pernah anggap enteng dengan Anda merasa kan kita melakukan gugatan kebetulan perkaranya itu saja. Tidak boleh. Kenapa? Karena kalau tidak hati-hati bisa berakhir fatal. Ya, yakinlah bahwa semua gugatan itu pasti mendasarkan hal yang berbeda kejadiannya. Maka menyusun posita adalah sebuah pekerjaan besar sendiri agar jangan sampai gugatan yang Anda buat itu menjadi sia-sia. Dalam penyusunan posita dikenal adanya dua teori terkait dengan luasnya uraian dalam posita. Yang pertama adalah substanting teori. Menurut teori ini, penyusunan posita tidaklah cukup hanya menguraikan mengenai peristiwa dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan,
melainkan harus diuraikan pula bagaimana sejarahnya sampai terjadi peristiwa itu dan hubungan hukum itu. 2. Individualist sharing theory. Teori ini mengajarkan bahwa dalam menyusun suatu posita adalah sudah dipandang cukup dengan menguraikan peristiwa dan hubungan hukum tanpa menguraikan secara detail sejarah dari peristiwa dan hubungan hukum tersebut. Ini dikembalikan kepada kebiasaan dari pihak yang akan mengajukan gugatan. Tetapi saya biasanya akan menggunakan teori yang pertama. Yang ketiga, ini adalah bagian akhir tetapi sangat penting, yaitu petitum. Adalah apa yang dimohonkan atau dituntut supaya diputus demikian oleh pengadilan. Dalam putusan pengadilan, petitum ini mendapat jawaban dalam amar atau diktum putusan pengadilan. Petitum gugatan haruslah dirumuskan dengan cermat dan jelas, karena berimplikasi luas baik dalam proses persidangan maupun nanti setelah putusan dimohonkan eksekusi. Perumusan petitum harus mempunyai keterkaitan yang jelas dengan perumusan posita. Setiap tuntutan dalam petitum haruslah dapat dicarikan dasarnya dalam posita. Dengan kata lain, tidak ada bagian dari tuntutan dalam petitum yang tidak ada uraiannya dalam posita. Saya bahas begini, mengenai implikasi luas terhadap eksekusi. Saya pernah membaca sebuah putusan yang berakhir dengan tanda kutip kesia-siaan. Seseorang tanahnya diserobot oleh orang lain. Ternyata ketika menyusun gugatan, dia hanya menyatakan A adalah melakukan perbuatan melawan hukum. Menyatakan tanah tersebut adalah milik penggugat. Tetapi dia tidak memasukkan mengenai kalimat penghukuman untuk menyerahkan tanah. Akibatnya, pada pengadilan, penggugat dinyatakan menang, tetapi tergugat tidak mau menyerahkan tanah dengan secara sukarela. Pengadilan pun akhirnya tidak bisa bersikap ketika si A bilang, bagaimana Pak kalau kita eksekusi tanah tersebut? Tapi karena tidak ada petitum yang meminta supaya si A menyerahkan tanah secara sukarela, pengadilan pun melalui hakim juga tidak membuat amar tersebut. Ingat, ada istilah ultra petita, dan hakim hanya memutus itu maksimal apa yang diminta. Kurang boleh, tetapi lebih tidak bisa, teman-teman semuanya. Tuntutan dibedakan menjadi tuntutan primer dan tuntutan subsidiar. Lebih lanjut terkait dengan petitum primer, dalam praktek dikenal adanya tuntutan pokok dan tuntutan tambahan. Biasanya tuntutan pokok ini adalah yang langsung terkait dengan pokok perkara. Tetapi kalau tuntutan tambahan biasanya merupakan pelengkap dari tuntutan pokok. Misalnya, tuntutan agar tergugat dihukum membayar uang paksa, tergugat dihukum membayar biaya perkara, atau tuntutan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Rekan-rekan yang masih menyaksikan video ini, demikian yang dapat kami sampaikan. Pada prinsipnya, isi dari gugatan terdiri dari 3. Pertama adalah mengenai identitas para pihak, yang kedua mengenai posita, dan yang ketiga adalah mengenai petitum. Demikian, semoga bermanfaat. Salam literasi hukum dari kami, Irawan Harahap.